pertanyaannya, saya dekat dengan sepupu saya dari keluarga ayah. Kami pun mencari tahu untuk hubungan kami ini. Saya mengikuti kajian dan saya nanya-nanya ke ustadz-ustadz pada saat saya kajian. Ternyata boleh kalau berhubungan atau menikah dengan sepupu. Akhirnya kami berdua memberanikan diri untuk bicara ke orang tua. Orang tua saya tidak mengizinkan atau tidak merestui. Sedangkan saya terangkan itu boleh dari agama dan kami sudah cari tahu juga sebelumnya. Tapi ternyata orang tua tetap tidak mengizinkan sampai bicara sudahlah jangan bawa-bawa agama. Sedangkan saya yakin bahwa kita hidup dengan pedoman yaitu agama. Saya harus bagaimana Ustaz, bagaimana hukumnya menikah tanpa restu orang tua dengan permasalahan tersebut? Kalau saya menikah dengan tanpa restu orang tua, bagaimana siapa yang akan menjadi wali nikah saya? Jazakallah, semoga dipahami Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Ada aja ya. Kehidupan ini penuh dengan ujian. Ada yang mengatakan tadi jangan bawa-bawa agama. Gimana nggak dibawa agama ini? Mati yang dibawa apa? Duit. KTP yang dibawa. Nggak dibawa tuh KTP. Kita kalau mati KTP, paspor ya. Apa kira-kira kalau mati orang tuanya dikasih ini paspor bapak, KTP bapak, nanti bapak kalau mau ditanya malaikat apa? Nggak ada. Yang dibawa apa? Agama yang dibawa. Cuma memang bagaimana kita menyampaikan. Kadangkala ada orang yang nggak bisa paham tentang agama kita ini. Berkaitan dengan menikah dengan sepupu. Di surat An-Nisa ayat 22-23 insya Allah. Di situ dijelaskan tentang siapa sih mahram. Siapa sih mahram. Coba lihat ya. Fatimah binti Muhammad SAW. Itu menikah dengan siapa? Menikah sama Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Sepupunya Nabi SAW. Sepupu menikah sama keponakan sepupunya. Artinya anak sepupunya. Bukan sama sepupu, sama anak sepupunya. Karena memang bukan mahram mereka itu. Nah, kemudian yang kedua, Nabi SAW pernah melamar Ummu Hani, sepupunya Nabi SAW. Tapi Ummu Hani merasa dia udah tua ya, dia banyak anaknya, nggak ingin ngerepotin Nabi SAW ya. Dia menolak. Jadi sebenarnya nggak ada masalah nikah sama sepupu. Hanya saja di beberapa daerah di Indonesia ini ada yang menganggap itu tabu. Karena dalam pandangan mereka sepupu itu mahram. Dan ini pandangan yang salah. Tradisi budaya itu diterima oleh agama selama tidak bertentangan dengan agama. Karena kalau sepupu dijadikan mahram maka terjadi perbuatan mengharamkan yang dihalalkan dan menghalalkan yang diharamkan. Bagaimana mengharamkan yang dihalalkan? Ya memang halal untuk dinikahin, kenapa diharamkan? Kalau bicara menghalalkan yang diharamkan, seharusnya mereka nggak boleh berduaan. Nggak boleh safar ditemenin sama sepupunya, nggak boleh. Karena bukan mahram. Terus gimana solusinya? Jadi yang pertama solusinya itu ya berusaha kita untuk menjalin komunikasi yang baik sama orang tua. Terus kalau alasan orang tua itu hanya masalah yang tadi disebutkan. Anda rasa alasan itu masih bisa diperbaiki dari orang tua. Seorang perempuan itu ketika orang tuanya tidak mau menikahkan, padahal laki-laki yang melamarnya ini soleh, ini syaratnya. Agamanya baik, akhlaknya mulia. Terus gimana Ustaz? Dan orang tua nggak mau. Kalau masih ada pilihan lain, ya mungkin pilihan lain lah. Daripada anti harus menikah, kemudian nanti ribut sama orang tua. Tapi kalau anti tetap ingin menikah, maka yang harus dilakukan adalah berangkat ke pengadilan agama. Di sana itu ada firm mengajukan wali al-adl. Ada wali yang menghalangi anaknya menikah tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Maka berangkat ke sana. Ajukan itu kepada hakim, kepada pengadilan. Nanti pengadilan akan panggil orang tua. Ketika orang tua memang tidak mau datang, atau ketika datang nanti akan dimediasi, sehingga akan ketemu titik temu.
Kalau enggak, nanti hakim itu bisa memindahkan perwaliannya. Dari bapak dikasihkan kepada yang lainnya. Turun walinya itu. Karena bapaknya tidak berhak menjadi, bukan tidak berhak menjadi wali ya, karena menghalang-halangi anaknya untuk menikah. Maka itu menjadi solusi. Hanya saja Anda sampaikan tadi, kalau bisa kita tidak ribut sama orang tua, itu akan lebih baik. Tapi kalau tetap mau menikah, maka solusinya adalah berangkat ke hakim. Ingat, bukan berangkat ke ustadz, bukan berangkat ke penghulu. Karena banyak orang-orang berangkat ke ustadz, ini wali hakim. Bukan, ustadz bukan wali hakim. Penghulu pun bukan wali hakim, kecuali yang sudah diputuskan oleh yang namanya nanti KUA resmi ya, secara resmi, atau nanti ke pengadilan agama. Itu menjadi solusi. Dan Anda masih ingat Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, pernah beliau itu ya di Saudi Arabia menganjurkan kepada gadis-gadis yang sama bapaknya dihalangi menikah untuk berangkat ke pengadilan. Karena ada orang tua yang melihat anaknya ini ya sudah waktunya menikah, ada yang melamar, tapi sang orang tua tidak mau, kadang-kala alasannya nggak jelas gitu loh. Maka mereka berangkat ke hakim untuk diselesaikan masalahnya. Terus apakah itu tidak dikatakan durhaka? Enggak, jamaah. Enggak. Pernah ada seorang perempuan di masa Nabi SAW datang menjumpai Nabi SAW. Dia itu dikawinkan sama bapaknya dengan sepupunya. Ini sama sepupunya. Iya. Sama anak pamannya. Kalau antum mungkin membaca Ustaz, katanya kalau nikah sama sepupu itu nanti anaknya yang lahir, kena penyakit ini, itu macam-macam. Nggak benar. Nabi SAW telah, Allah Azza wa Jalla, afwan, Allah Jalla Jalla telah menghalalkan menikah dengan sepupu. Allah menghalalkan hal itu. Dan itu boleh, nggak ada masalah. Dan Nabi mempraktekannya. Nih, anak perempuan datang kepada Nabi SAW. Laporan dia. Bapakku menikahkanku tanpa keridhaanku dengan sepupu. Akhirnya Nabi SAW memanggil orang tuanya. Mengatakan, kalian jangan paksa anak kalian untuk menikah dengan orang yang dia tidak sukain. Yang dia tidak ridhain. Akhirnya setelah Nabi menjelaskan hal itu, perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya ingin orang-orang laki-laki itu tahu bahwasanya kita itu juga punya hak anak perempuan. Maka aku telah menerima pernikahan yang ayahku inginkan. Subhanallah. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.